hadis pertama tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Sesungguhnya kebersihan atau kesucian itu sebagian daripada iman. Kebersihan apa? Tentunya semua kebersihan. Bersih diri, bersih hati, bersih tempat. Jadi bersih menyeluruh. Bersih diri, bersih hati, bersih tempat, termasuk bersih berpakaian. Walhamdulillah, dan kalimat walhamdulillah tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan. Jadi bisa memberatkan timbangan kebaikan kita itu dengan memperbanyak membaca alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani, keduanya itu bisa memenuhi atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi semua seisi langit dan seisi bumi. Wassalatu, dan salat, nurun, adalah cahaya. Wassadaqatu, dan sedekah, burhanun, adalah bukti bahwa kita beriman. Wassabru, dan sabar adalah diyaun, sinar yang memancar dari akhlak seseorang. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'anul Karim, hujjatun, sebagai pembela, laka, untuk dirimu, wa alaika, dan untukmu. Kullun nasi, setiap manusia, yaghdu, itu pasti berusaha, fabi'a nafsahu, maka semua usaha itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Famu'tikuha, dan usahanya tersebut itu bisa menyelamatkannya, au mubikuha, atau bisa mencelakainya. Hadis ini berhubungan dengan sabar, berhubungan dengan Quran, berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan sedekah, berhubungan dengan zikir. Yang pertama, saudaraku sekalian, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah, maka timbangannya nanti di alam akhirat akan berat dengan penuh kebaikan. Maka perbanyaklah membaca hamdalah. Jangan banyak Rasulullah. Banyak hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu adalah tamla'ul mizan, memperberat timbangan kebaikan kita. Dan ingat, Allah juga senang kepada orang-orang yang suci. Suci hatinya, suci pikirannya, suci dalam berbicara dan suci dalam berbuat. Karena kesucian diri merupakan syatrul iman, sebagian daripada iman. Yang selanjutnya, subhanallah walhamdulillah, dan barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah, maka kedua kalimat itu bisa memenuhi kebaikan kita itu sepenuh langit dan sepenuh bumi. Maka bacalah subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Nanti kalau dituliskan wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh-boleh saja. Makanya biasanya supaya tidak bosan, maka dijadikan nazom atau lagu. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Perbanyak baca itu, maka kebaikan kita itu seperti bumi dan langit penuh dengan kebaikan. Masya Allah. Sekurang bagaimana? Hanya 2 kalimat ini kebaikan kita penuh, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Selanjutnya wassalatu, dan sholat, kita melaksanakan sholat itu adalah nurun, cahaya buat diri kita. Jadi orang-orang sholat itu bercahaya, punya nur, tidak kusam, tidak gelap gulita, wajahnya itu penuh dengan keceriaan, tidak merukusunu gitu. Itu orang-orang sholat itu harusnya itu cerah ceria itu. Jadi tersenyum, gembira gitu ya. Dia orang-orang yang sholat itu bisa menyembunyikan kesedihannya, bisa menyembunyikan kesakitannya. Jadi bagaimanapun kesusahan itu tidak diperlihatkan kepada orang. Tapi ya dia selalu kelihatan senang, kelihatan gembira. Itu kan enak begitu ya. Itu munafik, tidak munafik. Tetapi karena artinya tatkala kita mendapatkan kesusahan ya dihadapi saja dengan senyuman. Dihadapi saja dengan kegembiraan. Toh kalaupun sedih umpama gitu ya wajar sedih. Tapi jangan selalu sedih gitu. Kembalikan. Itu dengan apa caranya? Dengan kesabaran. Selanjutnya was-shadaqatu, dan sedekah burhanun, merupakan bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah, itu kita sedekah. Was-sabru, dan sabar adalah diyaun, sinar. Ada cahaya kan beda-beda. Ada yang cahaya sinarnya kencang, ya berkilau. Ada cahaya yang sinarnya redup-redup. Nah, kita sholat tetapi tidak sabar, maka cahayanya cahaya redup. Tapi kalau kita sholat terus kita sabar, maka cahayanya menjadi bersinar, berkilau gitulah. Kalau batu itu batu jamrud atau batu apa itu ya, yang suka senang batu, jadi itu. Nah, atau kalau yang biru itu sapir gitu ya. Jadi kayak berlian gitu. Berlian, berucak burinong gitu. Orang bilang. Gitu ya. Jadi kalau orang yang sholat sabar, maka bersinarnya terang gitu, tidak redup gitu. Kan ada yang bersinar tapi redup. Apa itu? Sinar apa gitu kan ya? Semacam itu. Kalau obor mah jika rek parem gitu, listrik mah 5 watt. 5 watt lah nggak dipakai maca hese. Gitu. Coba kalau listrik terang kan enak ya. Jadi sabar itu adalah bersinar. Wal Qur'anu, dan Quran adalah hujjatun, sebagai pembela. Maka semuanya memang harus dilengkapi. Kita itu harus lengkap dalam kehidupan. Ya bersih, suci, ya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sholat dilaksanakan, ya sedekah itu, ya sabar, dan kita menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjah. Ingat bahwa kullun nas, setiap manusia itu yaghzu
berusaha atau punya pekerjaan. Yang aktif nanti pekerjaannya itu punya punya sebab akibat. Karena ada orang bilang ya, itu orang itu bagaimana kebiasaannya, ya gimana kebiasaan. Termasuk meninggal itu gimana kebiasaannya. Jadi kalau orang sudah terbiasa bersuci, biasa sholat, biasa berzikir, insya Allah matinya itu dalam keadaan suci, matinya sedang dalam zikir, gitu kan. Sungguh nikmat ya. Itu yang sering kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Itu dan semua pekerjaan tadi punya akibatnya, maka atau punya kebiasaannya, maka biasakanlah yang baik-baik saja. Jangan membiasakan yang jelek. Jangan membiasakan yang kurang baik. Itu satu hadis dulu, mudah-mudahan kita bisa diskusi tentang arti dari satu suci, dua berzikir, ketiga sholat, keempat sedekah, kelima sabar, dan yang keenam adalah mendawamkan membaca Al-Qur'anul Karim.